Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Ardiansa, NPM 18310161. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau mengedukasi mengenai penyakit tuberkulosis dan cara pencegahannya. Selamat menyaksikan. Baik, untuk pengertiannya sendiri, tuberkulosis atau TBC itu adalah penyakit akibat kuman Mycobacterium tuberculosis sistemis sehingga dapat mengenai semua organ tubuh dengan lokasi terbanyak di paru-paru yang biasanya merupakan lokasi infeksi primer. Nah, tuberkulosis paru adalah penyakit infeksius yang terutama menyerang parenkim paru. Tuberkulosis dapat juga ditularkan ke bagian tubuh lainnya, terutama meninges, ginjal, tulang, dan nodus limfe. Tuberkulosis paru adalah penyakit infeksius yang terutama menyerang parenkim pada paru. Untuk TB sendiri, penyakit dapat menyebar melalui getah bening atau pembuluh darah. Organisme yang lolos dari kelenjar getah bening akan mencapai aliran darah dalam jumlah kecil. Kadang dapat menimbulkan lesi pada organ lain. Jenis penyebab ini disebut limfohematogen yang biasanya sembuh sendiri. Penyebaran hematogen biasanya merupakan fenomena akut yang dapat menyebabkan tuberkulosis miliar. Ini terjadi apabila fokus nekrotik merusak pembuluh darah sehingga banyak organisme yang masuk ke dalam sistem vaskuler dan tersebar ke organ-organ lainnya. Untuk etiologi, agen infeksi utamanya itu Mycobacterium tuberculosis adalah batang aerobik tahan asam yang tumbuh dengan lambat dan sensitif terhadap panas dan sinar ultraviolet dengan ukuran panjang 1 sampai 4 mikrometer dan tebal 0,3 sampai 0,5 mikrometer yang tergolong kuman Mycobacterium tuberculosis kompleks, yaitu adalah sebagai berikut: Mycobacterium tuberculosis, varian Asian, varian African 1, varian African 2, dan Mycobacterium bovis atau yang biasa terdapat pada hewan. Untuk gejala klinis pada tuberkulosis itu ada gejala respiratorik dan juga gejala sistemik. Untuk gejala respiratorik itu ada batuk, batuk berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Untuk yang gejala sistemiknya ada demam, anoreksia, keringat malam, dan penurunan berat badan. Pada patofisiologinya, penularan tuberkulosis paru terjadi karena kuman dibersinkan atau dibatukan keluar menjadi droplet nuklei dalam udara atau air liur yang keluar dari saluran pernapasan. Yang berupa partikel infeksi ini dapat menetap dalam udara bebas selama 1-2 jam, tergantung pada ada tidaknya sinar ultraviolet, ventilasi yang buruk, dan kelembaban yang akan mempengaruhinya. Dalam suasana lembab dan gelap, kuman dapat tahan selama berhari-hari sampai berbulan-bulan. Bila partikel infeksi ini terhisap oleh orang sehat, akan menempel pada jalan nafas atau paru-paru, dan partikel dapat masuk ke alveolar bila ukurannya kurang dari 5 mikromilimeter. Untuk klasifikasinya, tuberkulosis dibagi menjadi tuberkulosis primer dan tuberkulosis post primer. Lalu secara patologis, secara pemeriksaan dahaknya TB paru BTA positif dan TB paru BTA negatif. Untuk aktivitas radiologi, tuberkulosis paru Koch pulmonal atau aktif, lalu ada tuberkulosis non aktif dan tuberkulosis quiescent. Untuk secara radiologisnya, tuberkulosis minimal, moderate, advanced tuberkulosis, lalu ada fourth advanced tuberkulosis. Untuk berdasarkan aspek kesmasinya, kategori 0, kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Berdasarkan terapi WHO-nya, ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan kategori 4. Pencegahan untuk tuberkulosis dapat dilakukan dengan imunisasi BCG pada anak balita. Vaksin BCG sebab diberikan sejak anak masih kecil agar terhindar dari penyakit tersebut atau terhindar dari penularan.
Bila ada yang dicurigai sebagai penderita TBC, maka harus segera diobati sampai tuntas agar tidak menjadi penyakit yang lebih berat dan terjadi penularan. Jangan minum susu sapi mentah dan harus dimasak terlebih dahulu. Lalu, bagi penderita untuk tidak membuang ludah sembarangan. Kemudian, pencegahan terhadap penyakit TBC dapat dilakukan dengan tidak melakukan kontak udara dengan sang penderita, lalu minum obat pencegah dengan dosis tinggi dan hidup secara sehat. Terutama rumah harus baik, ventilasi udara di mana sinar matahari pagi dapat masuk ke dalam rumah. Tutup mulut dengan sapu tangan bila batuk. Pada penyakit tuberkulosis dapat terjadi komplikasi sebagai berikut. Pertama itu ada hemoptisis berat, yaitu perdarahan dari saluran napas bawah. Lalu ada atelektasis, paru mengembang kurang sempurna. Lalu ada bronkiektasis, pelebaran bronkus yang terjadi setempat. Lalu ada penyebaran infeksi ke organ lain seperti otak, tulang, persendian, dan ginjal. Seperti contohnya ada spondilitis TB. Lalu ada fibrosis, pembentukan jaringan ikat pada proses pemulihan atau reaktif pada paru. Pemeriksaan diagnostik atau diagnosis pemeriksaannya itu dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama ada kultur sputum, Ziehl-Neelsen, laju endap darah atau LED, dan lain-lainnya. Lalu ada pemeriksaan radiologi, dapat dilakukan fototoraks, bronkografi, lalu gambaran radiologi lain seperti penabalan pleura atau eposi pleura. Pemeriksaan fungsi parunya itu dapat penurunan kualitas vital, peningkatan ruang mati, peningkatan rasio udara residu, kapasitas paru total, dan penurunan saturasi oksigen sekunder terhadap infiltrasi, parenkim atau fibrosis, kehilangan jaringan paru, dan penyakit pleural. Untuk pengobatannya itu ada 3 tahap, ada jangka pendek, jangka panjang, dan dengan penggunaan obat program TB paru Combipek bila ditemukan dalam pemeriksaan sputum BTA positif dengan kombinasi obat rifampicin, isoniazid, etambutol, dan viridoksin. Lalu yang jangka pendeknya itu dapat dengan tata cara pengobatan setiap hari dengan jangka waktu 1-3 bulan, yaitu ada streptomycin injeksi 750 mg, lalu ada PAS 10 mg, etambutol 1000 mg, dan isoniazid 400 mg. Untuk jangka panjangnya, tata cara pengobatan setiap 2 kali seminggu selama 13-18 bulan. Tetapi setelah perkembangan pengobatan ditemukan, terapi TB paru dapat dilakukan dengan minum obat saja. Obat yang diberikan dengan jenis yaitu ada INHA, rifampicin, dan etambutol. Dengan fase selama 2 kali seminggu dengan lama pengobatan, kesembuhan menjadi 6-9 bulan. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.